Tidak dosa. Mulai. Selamat pagi. Sudah masuk semua ini? Ada yang mau sakit Bu? Ada yang sakit? Oke, coba dulu ya. Adel? Ardiansa? Baby? Hadirah. Lia? Hadirah. Putri? Hadirah. Rian? Yulis? Sakit. Sakit? Iya Bu. Sudah berapa hari sakitnya? Baru 2 hari Bu. 2 hari. 2 hari. 3 hari. 2 hari, seminggu ya. Sudah pernah jenguk belum? Belum 3 hari Bu. Belum 3 hari, jadi belum dijenguk ya. Oke. Ini pertemuan pertama kita di semester 1, pertemuan perdana di kelas 3 ya. Tahun kemarin di kelas 2 pelajaran fikih dengan ibu juga masih sama, dan sekarang dengan ibu lagi kelas 3. Sebelum kita memasuki materi, ibu ingin bertanya terlebih dahulu pada kalian, apakah masih ingat tentang materi kita yang terakhir kemarin? Kita membahas tentang apa? Makanan halal dan haram. Makanan halal dan haram. Makanan halal dan haram. Apa itu makanan halal dan haram? Masih ingat gak? Rian yang suka makan. Apa itu makanan halal? Makanan yang dapat Lupa, siapa yang ingat? Oke, coba Baby. Apa Baby? Makanan yang dapat dikonsumsi menurut syariat Islam. Makanan yang dapat dikonsumsi menurut syariat Islam disebut makanan Halal. halal. Bagaimana dengan makanan haram? Makanan yang dilarang dikonsumsi menurut syariat Islam. Makanan yang dilarang dikonsumsi menurut syariat Islam. Makanan yang halal itu adalah makanan yang baik ya, yang thayyib. Nah, kalau makanan haram jelas makanan itu dilarang oleh Islam untuk dikonsumsi. 3 ini semester 1 kita akan belajar tentang materi penyembelihan, di mana materi penyembelihan ini terbagi menjadi 3 ya. Yang pertama kita akan belajar tentang arti dari penyembelihan, yang kedua kita akan mempelajari tentang syarat dan rukun dari penyembelihan, dan yang ketiga adalah bagaimana cara menyembelih yang benar. Ya, mungkin di sini nanti akan ada salah satunya jadi objek kita sembelih. Ada yang mau nggak? Siapa yang mau? Rian apa Bukul? Rian. Biasanya hewan yang disembelih itu hewan yang gemuk. Rian ya, makanya Rian jangan makan mulu biar gak gemuk. Ya. Oke, tujuan kita mempelajari ini jelas. Kita akan mempelajari materi penyembelihan, yaitu agar kita tahu apa itu penyembelihan, apa itu syaratnya, bagaimana caranya, ya. Nah, sebelum masuk materi, di sini
Ibu ingin anak-anak mengamati sebuah gambar, ya, sebuah gambar yang akan ibu bagikan. Gambar itu akan ibu bagikan dan tolong kalian amati gambar tersebut mengenai apa, ya. Berkelompok ya. Nanti ibu bagi kelompoknya satu-satu. Nanti kalian amati dan kalian diskusikan. Ini ada berapa orang? 6 orang, berarti kita bagi 3 kelompok. Nggak usah jauh-jauh, sekarang berhadapan saja. Ini kelompok 1, kelompok 2, dan kelompok 3. Ayo berhadapan. Yang ganteng, yang cantik. Ayo. Apa itu? Kenapa? Ada apa gerangan terpesona dengan pandangan si siapa Ardiansa? Oke, sudah dapat semua? Sudah, Bu. Coba dilihat di situ ada sebuah gambar, ya. Ada berapa gambar di situ? 3. Ada 3 gambar dengan jenis dan fungsi yang berbeda, ya. Coba kalian diskusikan sesama teman kalian satu kelompok itu apa yang bisa kalian tangkap dari gambar tersebut. Nanti akan ibu tanya satu-satu, presentasikan ke depan. Waktunya 5 menit dimulai dari sekarang. Silakan. Ada apa, Putri? Ketawa mulu dari tadi. Bu, apa nak? Maksudnya ini gambar 1, gambar 2, gambar 3. Ya, gambar 1 di atas, gambar 2 di tengah, dan gambar 3 yang paling bawah. Ini presentasikannya Apa yang ya tentang penyembelihan? Kalian gabungkan apa yang kalian itu berkaitan dengan penyembelihan, bagaimana pendapat kalian? Oke, sudah ya? Sudah ketemu nggak kira-kira? Belum. Nggak dicari, nggak ketemu. Selalu lihat-lihatan kayak gitu. Penyembelihan kan, Bu? Iya. Coba dari kelompok siapa dulu? 1. Pebi. Kalau presentasi Pebi, kalau bagian potong memotong Rian, ya. Bagian potong memotong hewan kita kasihkan ke Rian. Kalau untuk presentasi Pebi, kamu bagian cengar-cengir ketawa dulu dari tadi nggak selesai. Ayo coba Pebi, apa yang bisa kalian dapatkan, apa yang bisa kalian pikirkan dari 3 gambar tersebut? Tadi kan kata Ibu Rizka ini tentang penyembelihan. Kalau lihat dari gambarnya, berarti gambar 1 dan gambar 3 merupakan arah dari penyembelihan. Nah, gambar 2 kan kurang ya? Ya. Tidak bisa untuk dipakai menyembelih. Barangkali bagian dari sapi yang dipotong itu Dimakan. Begitu, ya. Nah, itu pendapat dari kelompok 1. Katanya kalau gambar pertama dan gambar kedua itu bisa dipakai untuk penyembelihan dan gambar pertama dan ketiga ya. Nah, pertama dan ketiga itu dipakai untuk penyembelihan dan gambar kedua itu bagian sapi yang dipotong katanya, bagiannya Rian gitu. Ya. Nah, sekarang coba kita tanya di kelompok 2 ini yang selalu ketawa-ketawa dari tadi nggak selesai-selesai. Ayo coba Ardiansa dan Putri Jelita. Apa Putri yang bisa kalian ambil? Untuk kayu bakar. Kapan
sapi. Oh, yang ketiga untuk menyembelih sapi. Oke, itu pendapat dari kelompok 2. Sangat berbeda ya kayaknya dari kelompok 1. Cukup menghibur. Nggak salah, benar. Kapak yang untuk kayu, untuk motong kayu benar. Tulang untuk makanan kucing emang ya. Kucing makan tulang benar. Terus golok untuk sapi, katanya menyembelih sapi. Oke. Nah, sekarang kelompok 3 yang bagian penyembelihan. Ayo Adelia dengan Rian. Kakak tidak bisa untuk penyembelihan. Oke, kakak katanya tidak bisa untuk penyembelihan. Terus Kalau golok kayu bisa? bisa kok. Bisa. Terus Tulang tulang tidak. Jadi kalau dari kelompok 1 tadi katanya gambar pertama dan gambar ketiga itu bisa digunakan untuk penyembelihan. Gambar kedua katanya adalah tulang sapi. Oke. Yang kedua ini agak gimana gitu ya. Yang pertama katanya untuk potong kayu bakar. Yang kedua katanya makan kucing. Yang ketiga untuk menyembelih sapi. Oke. Dan yang terakhir ini agak berbeda. Katanya yang pertama itu gambar kapak tidak bisa. Gambar terus apa lagi tadi? Tulang. Apa fungsi tulang tadi katanya? Tidak bisa menyembelih. Tidak bisa. Dan yang gambar ketiga baru bisa. Ya. Berarti punya pendapat berbeda. Nah, untuk kita tahu apakah pendapat kalian itu benar dan salah, sekarang Ibu akan bagikan bukunya. Silakan kalian baca, kalian pahami sebelum kita jelaskan. Coba. Apakah benar yang tulang itu untuk pakan kucing? Tidak. Nah, coba dibuka di halaman pertama. Coba dilihat di situ. Ada bagian penyembelihan. Oke, sudah ketemu halamannya? Sudah. 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 9. Halaman 9. Coba dilihat di situ. Penyembelihan. Apa arti dari penyembelihan, Nak? Coba dibaca. Penyembelihan dalam bahasa Arab. Penyembelihan dalam bahasa Arab disebut yang berarti baik dan suci. Penyembelihan dalam bahasa Arab disebutnya az-zakah atau Baik dan suci. baik dan suci. Coba boleh dilihat ke depan, melihat ke depan. Oke, penyembelihan artinya adalah az-zakah, ya. Az-zakah yang berarti baik dan suci. Maksud dari baik dan suci di sini adalah di mana binatang yang disembelih, binatang ya, bukan orang. Nanti kalian pikirnya Rian lagi yang disembelih, ya. Binatang yang disembelih itu menjadi baik, menjadi suci, ya, dengan ketentuan syarat tertentu. Jadi dalam penyembelihan kita tidak bisa menyembelih sembarangan, ya. Ada cara dalam penyembelihan, prosesnya ada, syaratnya ada, rukunnya ada yang harus kita penuhi, ya. Penyembelihan di sini maksudnya adalah memutus saluran untuk pernapasan dan jalannya makan, ya. Nah, gunanya untuk kita makan hewan yang kita sembelih dengan mengucap basmalah. Kalau misalnya Allah Akbar bisa nggak? Bisa. Bisa, ya. Yang penting kita mengucap nama Allah, ya. Mau basmalah, mau Allahu Akbar itu tidak masalah. Jangan karena si Ardiansah ngomong Allahu Akbar, Sirian ngomong Subhanallah atau Bismillah jadi berantem, ya. Jadi bawa bola. Jangan. Kalau astagfirullah, astagfirullah biasanya kita gunakan karena apa? Astagfirullah itu merupakan salah satu kalimat thayyibah yang kita gunakan ketika kita mendengar sesuatu atau hal yang
asma Allah. Asma Allah itu penyembelihan. Sekarang setelah kita mengetahui arti penyembelihan, maka kita masuk ke syarat dan rukun penyembelihan. Kata Ibu, setiap pekerjaan, setiap apa yang kita lakukan itu mempunyai syarat, mempunyai rukun yang harus kita penuhi. Apabila syarat dan rukun tidak kita penuhi, maka sesuatu tersebut tidak akan sah. Ya, tidak akan sah untuk dilakukan. Nah, sekarang kita masuk ke rukun. Apa itu rukun? Apa itu rukun? Yang tahu pakai tangan. Oke, coba lihat. Rukun adalah ketentuan yang harus dipenuhi dalam melakukan sesuatu pekerjaan atau ibadah. Rukun adalah sesuatu ketentuan yang harus dipenuhi dalam melakukan suatu pekerjaan atau ibadah. Oke, benar nggak? Benar. Benar. Coba kita kasih dulu applause buat dia. Sekali biar semangat. Benar. Rukun itu arti rukun adalah sesuatu yang harus dipenuhi. Kata kuncinya adalah harus. Kalau harus berarti hukumnya wajib. Ya, wajib. Jadi apa saja yang harus kita penuhi dalam penyembelihan kira-kira? Kalau kita mau membeli di pasar, kira-kira kita mau apa yang harus kita bawa? Harus bawa uang? Nah, harus bawa uang. Uang. Kalau nggak bawa uang bisa nggak beli? Tidak. Nah, sekarang penyembelihan bon hutang. Iya, kalau orang yang ngasih hutang, kalau enggak. Nah, ya, sekarang penyembelihan, kira-kira dalam penyembelihan itu yang harus dipenuhi biar terjadi penyembelihan apa saja? Hewannya? Kalau ada hewannya apa yang tadi disebutnya? Hewannya. Oke, apa lagi? Alat. Orangnya dulu. Alat. Oke. Apa lagi? Orang. Oke, apa lagi? Niatnya? Niat. Ya. Ada pertama, ada orang. Ada orang yang mau menyembelih, ya. Kayak Rian tadi, kata Rian mau disembelih. Riannya yang mau disembelih. Tapi kalau nggak ada yang mau menyembelih Rian, nggak bisa kita sembelih. Ya. Jadi walau kata Rian, siapa yang mau menyembelih saya mau disembelih. Saya ikhlas, kata Rian, karena daging saya banyak. Tapi kalau nggak ada yang mau menyembelih, nggak bisa. Ya. Nah, berarti yang pertama adalah orang. Yang kedua ada hewan. Kalau ada yang mau menyembelih, misal kata Artian, saya mau menyembelih, katanya. Tapi yang mau disembelih nggak ada. Misalnya nggak ada hewannya, apa yang mau kita sembelih? Ya, bisa nggak kita menyembelih? Tidak. Bisa nggak Artian? Tidak. Entah ini kenapa dari tadi mulu kayaknya ada emas di bawah, makanya selalu lihat ke bawah. Ya. Jadi ada hewan yang akan disembelih. Yang ketiga ada alat. Ada alat. Nah, alat di sini syaratnya harus tajam. Ya. Ada alat untuk menyembelih, ada yang ya. Jadi kalau ada yang mau menyembelih ya, menyembelih Rian ini di depan Del. Kalau mau disembelih Riannya Del, kamu harus punya alat. Kalau Rian suka-suka kalau mau disembelih, ada yang mau menyembelih nggak ada alat, nggak bisa. Ya, ingat itu Del, ya nggak bisa. Jadi harus ada alat. Ya, yang terakhir ada Niatnya? ada niat, ada hewan, ada orang, ada alat. Kita nggak punya niat untuk menyembelih, nggak bisa. Sudah disediakan nih, ini hewanmu, ini alatmu, ini orang yang mau menyembelih. Tapi orangnya tadi nggak punya niat mau menyembelih. Kira-kira terjadi apa enggak? Tidak akan bisa. Ya, misalnya sudah ada uang, sudah ada motor, kendaraan, mau ke pasar. Kamu beli apa? Bingung ambil apa? Nggak ada niat untuk ke pasar, malas mau ke pasar, nggak bisa kita ke pasar. Jalan Ya, nah, ya. Maka di situ harus ada nih niat.
Ya. Yang pertama, Orang. orang. Orang apa? Orang yang beli. Yang kedua, hewan. Yang ketiga, yang keempat, minyak. Oke, paham? Kita anggap selesai rukun ya. Paham ya? Ya, pengertian tadi paham? Rukun paham? Masuk ke syarat. Setiap sesuatu itu harus ada syarat. Apa itu syarat? What is the meaning syarat? Ardiansa, lihat lagi. Ada yang bisa coba, ada yang dulu deh. Syarat adalah ketentuan atau perbuatan yang harus dipenuhi sebelum melakukan suatu pekerjaan atau ibadah. Syarat adalah ketentuan, jangan berantem nih. Nih, jangan berantem nih. Syarat adalah ketentuan yang harus dipenuhi sebelum melakukan pekerjaan atau ibadah. Kalau rukun tadi pas kita mau melakukan harus dipenuhi. Kalau syarat sebelum, ya. Jadi amuncaki taksama huna, ya, sebelum. Ada syarat-syaratnya. Nah, yang rukun tadi, yang empat tadi itu memiliki syarat. Rukun yang empat tadi, ya. Empat tadi ingat kan masih? Ingat. Nah, dia memiliki syarat. Contoh yang pertama, apa contoh yang pertama? Orang yang menyembelih. Orang yang menyembelih dia harus mempunyai syarat. Syarat. Siapa yang bisa? Kau coba kalian dulu. Tuben dia angkat tangan. Ayo. Ya apa Ardiansa? Bagaimana ini? Tunjuk tangan tapi nggak tahu apa Bu. Syarat dari orang menyembelih Ardiansa apa? Muslim atau ahli kitab. Muslim atau ahli kitab. Muslim atau ahli kitab. Syaratnya ahli kitab itu apa? Paham? Paham? Ujang mau pilihan Ardiansa jawab iya. Oh iya. Jangan berantem ya Ardiansa. Kalau dapat uang 5.000 cukup. Hah? Jadi yang pertama adalah Islam dan dia ahli kitab. Ada pendapat, ada orang yang berbeda pendapat. Katanya ada, kalau zaman sekarang tidak ada lagi ahli kitab. Katanya. Tapi ada yang mengatakan zaman sekarang itu masih ada ahli kitab. Ya. Dan menurut Ibu, sampai sekarang pun orang yang ahli kitab itu masih ada. Bisa kita artikan ahli kitab ini adalah orang yang paham dalam Al-Quran, ya, dalam isi Al-Quran. Terus yang kedua ada apa? Berakal. Semuanya berakal? Berakal. Kamu geleng-geleng. Kamu geleng-geleng. Tadi berarti kamu nggak berakal. Nah, berakal semua nggak di sini? Berakal itu maksudnya gimana sih? Waras. Satu tambah satu berapa? 2. Semuanya kemana? Kemana benangnya? Yang kemana yang pakai? Oh, masih ingat, berarti masih waras. Satu tambah satu masih bisa menjumlahkan, berarti masih waras, ya. Berarti masuk ke dalam syarat. Yang ketiga ada mumayyiz. Apa itu mumayyiz? Orang yang dapat membedakan perkara yang baik dan buruk. Iya, orang itu bisa membedakan perkara baik dan perkara buruk. Itu syarat pertama dari orang yang menyembelih. Sekarang syarat yang kedua adalah binatang yang disembelih. Binatang yang disembelih mempunyai syarat apa saja? Halal. Oke, halal. Terus Masih hidup. iya, masih hidup. Ya, kuncinya binatang itu masih hidup. Kalau binatangnya sudah mati maka tidak akan terjadi penyembelihan. Ya, kalau binatangnya mati berarti dia sudah jadi bangkai. Ya. Terus binatangnya halal, berarti halal itu binatang yang
ya, yang baik untuk dikonsumsi dan memenuhi syarat, ya, itu halal. Terus selain binatang alat, syarat dari alatnya apa saja? Harus tajam. Harus Tajam. harus tajam. Terus apa lagi? Sudah. Alat yang bisa dipakai untuk menyembelih? Pisau. Pala. Golok. Apa lagi? Kakak tadi juga ada. Apa lagi?